Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Al-Karim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-43. Al-Karim artinya sangat luas, namun secara ringkas ada yang mengartikan Al-Karim itu dengan Maha Pemurah atau Maha Mulia. Adapun pengertian Al-Karim yang sebenarnya ada beberapa macam, yaitu pertama, huwallazi idza qadara afa, artinya dialah yang memaafkan padahal mampu untuk bertindak. Al-Karim adalah yang selalu memberi tempo kepada orang yang menentang atau maksiat kepadanya untuk bertobat kepadanya. Dia beri tempo hambanya sampai roh di tenggorokan, padahal dia mampu untuk tidak memberi tempo dengan menindak langsung bagi orang yang menentangnya. Kebanyakan orang-orang yang jahil terhadap agama atau jahil kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tertipu dengan sifat karimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat maksiat selalu dibiarkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditindak dengan bencana-bencana yang sepatutnya menimpa dirinya. Ia mengira Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja. Padahal selain Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala juga punya nama Al-Qahar, Al-Jabbar, dan lainnya dari sifat-sifat yang keras yang mengejutkan hati orang yang mengimaninya. Orang-orang yang punya keyakinan jika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, maka ia akan bertambah cinta dan segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, kita jangan sampai tertipu sebagaimana orang-orang yang jahil itu. Yang kedua, wa idza wa'ada wafa, artinya selalu menepati janji apabila berjanji. Di dalam Al-Quran banyak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada orang yang beriman atau orang kafir. Contohnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman, yaitu ud'uni astajib lakum, artinya berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memperkenankan doa seperti janjinya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan kapan dia memperkenankan, apakah di dunia atau di akhirat. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya dan bertanya, tahukah engkau bahwa di dalam Al-Quran disebutkan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, dan pernahkah engkau berdoa kepadaku? Pernah, jawab si hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, apakah aku kabulkan permintaan engkau? Jawab si hamba, sebagian diperkenankan dan sebagian tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, yang tidak diperkenankan itu sebenarnya bukan begitu, tetapi kusimpan di akhirat. Lihatlah di sekeliling engkau,
Setelah si hamba melihat di sekelilingnya sebagai balasan dari doa yang tidak dikabulkan di dunia, ia menyesal dan ingin seandainya doanya tidak dikabulkan seluruhnya sewaktu di dunia. Sebagian janji Allah Subhanahu wa taala lagi, yaitu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Pengertian keberkahan: apabila Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada suatu penduduk negeri, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang kayanya menjadi orang-orang yang bersyukur, orang fakirnya orang yang qanaah dan sabar, perempuannya pandai memelihara kehormatan, hakimnya hakim yang adil dan bijaksana, ulamanya ulama yang saling menasihati satu sama lain, dan penguasanya penguasa yang kasih sayang kepada rakyatnya. Bukanlah pengertian berkat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan emas dari langit atau keluar dari bumi, namun apabila semua orang berlaku sebagaimana yang seharusnya, niscaya kehidupan itu menjadi makmur. Tetapi sebaliknya, apabila penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami tindak mereka. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menindak? Allah Subhanahu wa taala menindak yaitu dengan diangkatnya keberkahan pada mereka. Apabila sudah diangkat keberkahan, maka jadilah orang-orang yang kayanya tidak bersyukur, orang fakirnya tidak qanaah dan tidak sabar, perempuannya rusak dan tidak pandai memelihara kehormatan, hakimnya hakim yang curang, ulamanya saling memusuhi satu sama lainnya, dan penguasanya jadilah penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Yang ketiga, wa idza a'ta jada ala muntahar raja wa la yubali kam a'ta liman a'ta. Artinya, dan apabila memberi melebihi dari yang diminta dan tidak peduli berapa memberi dan kepada siapa memberi. Allah Subhanahu wa taala banyak memberi sesuatu yang tidak kita pinta, dan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli siapa kita, taat atau maksiat. Bahkan orang kafir sekalipun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Artinya, apabila dilaporkan keperluan kepada selainnya, dia tidak suka. Berbeda dengan kita, Allah Subhanahu wa taala sangat marah apabila hambanya mengadukan keperluannya kepada selainnya. Dia sangat senang kepada orang yang sering mengadukan halnya kepadanya, karena dia Al-Karim. Yang kelima, wa ija jufiya ataba. Artinya, apabila direnggangi, dia mencela. Orang yang jarang mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berarti renggang dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian adalah orang yang sangat tercela. Semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat kita kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang mendekat kepadanya. Yang keenam, wala yudhi'u man ladza bihi. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tiada menyanyiakan orang yang bersandar dan meminta pertolongan kepadanya.
Siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu tiada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala perkara kembali kepadanya. Mengapa minta tolong dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan menunaikan segala hajatnya. Jika Allah Subhanahu wa taala yang menolong orang yang bersandar kepada selainnya, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan orang yang bersandar kepadanya. Yang ketujuh, wa yughnihi anil wasaili wasyufa'a, artinya dia tidak berhajat kepada perantara dan orang yang membantu. Segala yang diperbuatnya dan diciptakannya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada perantara dan pembantu, semuanya terjadi dengan kuasanya dan iradahnya. Inilah makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim apabila diartikan secara luas, bukan hanya sebatas pemurah, melainkan orang yang karim itu yaitu orang yang memiliki 7 macam sifat tersebut. Apabila kita sudah beriman kepada Al-Karim, keimanan kita menuntut supaya kita berakhlak dengan akhlak Al-Karim, supaya kita ada bagian dari nama ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling sempurna berakhlak dengan akhlak Al-Karim. Demikian juga kita sebisanya untuk berusaha dapat mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagian dari akhlak Al-Karim yaitu tidak peduli siapa yang diberi. Maka kita dituntut belajar memberi orang yang memusuhi atau memutuskan hubungan dengan kita. Demikian juga kita dituntut untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, padahal kita mampu untuk membalas. Apabila berjanji semampunya, kita harus berusaha untuk menunaikan janji-janji kita. Demikian seterusnya kita contoh akhlak Al-Karim apabila kita ingin mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.